Mungkin ada metode lainnya nggak Pak? Oh enggak, tidak ada masalah nanti begini. Gimana? Iya, baru pertama. Pertama dan terakhir gitu. Ya sudah tidak ada masalah. Ya, ada juga bingung suruh ngajar bapak-bapak senior, tapi bilang kayaknya bukan saya begitu. Jadi kawan-kawan semua beruzur, ya mau tidak mau ya sudah Bismillah. Ya. Tahsinnya sampai surat mana Bapak? Al-Ma'un. Al-Ma'un ya. Dari belakang sih kemarin. Dari An-Nas ke atas gitu ya. An-Nas. Mana ini? Al-Ma'un apa Al-Adiyat? Khilaf. Gimana? Al-Ma'un apa Al-Adiyat? Al-Ma'un. Al-Qari'ah. Jadi yang mana? Al-Qari'ah. Yes. Ahlan. Ini maaf sebelumnya karena absennya tidak ada, jadi tidak apa-apa kita langsung aja ya. Dan sebenarnya di metode tahsin itu yang lebih ditekankan sebenarnya kalau menurut anak pribadi mendengar dan mencoba untuk mengeluarkan apa yang didengar. Jadi begitu itu namanya metode talaki. Mendengar, setelah itu mencoba untuk mengeluarkan apa yang didengar. Karena seperti itu Rasulullah SAW waktu belajar sama malaikat Jibril, talaki langsung ketemu, langsung dengar. Sempat malah Rasulullah karena saking inginnya menghafal Al-Quran itu, menghafal apa yang diwahyukan, ketika malaikat Jibril masih ngomong, membacakan wahyu, diikuti langsung, tanpa ditunggu dulu selesai, malah langsung diikuti seperti yang Allah katakan di surat Al-Qiyamah, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Jangan buru-buru dia bilang. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Nanti kami yang masalah membuat hafalan itu kuat di dirimu, kami punya urusan. Apa lanjutannya? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Nanti kalau sudah selesai baru lanjutkan. Jadi kita dengar benar-benar apa yang diucapkan, bagaimana penyebutannya, baru kita keluarkan. Jadi jangan karena kita terlalu bersemangat akhirnya kita potong di tengah, padahal ada bagian yang penting akhirnya kita tidak dengar. Ini mendengar dan mengeluarkan apa yang didengarkan, gitu. Kemarin Ustaz Daris dibaca dulu dibaca semua, habis itu ganti-gantian. Oh, satu ayat. Tidak, maksudnya pertama dibaca semua, habis itu ganti-gantian. Kita ngikutin. Oh, ngikutin. Berarti satu gitu. Satu ayat, kita ngikutin satu ayat. Oke. Enggak, kayak gitu aja. Seperti yang kita dapat dari Ustaz modern akan begitu. Al-Qari'ah. Kita seperti ini kan kita ujian ya. Ada ujian? Nah itu maaf ya. Yang untuk tes itu surat yang mana? Oh ya, nanti itu saya malah bingung kok ada ujian dan ini hari pertama dan terakhir. Kalau dari kan ada dari berapa ada 172 1. Ditunjuk ini nanti dulu. Oh gitu ya sudah. Nah ini kan udah Korea ada banyak hal ini. Ini nanti bisa diginikan ya, apa yang dikondisikan ya. Nanti bisa diginikan insyaallah.
Ana baca dulu ya satu surat lah, nanti kita gantian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'atu mal-qari'ah. وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Jadi baca satu-satu, habis itu diikuti begitu, okay? Mungkin kita namanya dari ta'awud dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة القارعة ما القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه وأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأما من خفت موازينه فأمه هاوية فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Mungkin kita coba satu-satu baca, nggih. Dari Bapak yang sebelah kanan. Bapak siapa namanya? Bapak Teguh. Tapi pakai panah lahan. Satu tulis aja. Oh begitu. Oke. Oke. Pak Teguh. Gitu. Satu ayat atau Sebentar dulu ada 11. Mungkin 1 sampai 4 ya, Pak. 1 sampai 4 dulu. Dari ta'awud. Langsung aja bismillah, dari bismillah aja. Sudah ta'awudnya sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Jadi gini. Di huruf hijaiyah, nanti bukan koreksi ini ya apa ya?
Di huruf hijaiyah yang 28 itu ada beberapa huruf yang termasuk sulit untuk dilafalkan begitu. Termasuk salah satunya di kalimat Bismillahirrahmanirrahim, huruf ha. Huruf ha ini ada di tengah tenggorokan. Jadi di tenggorokan ini ada 6 huruf dari a, ha, ain, ha, ghain, kha. Dari sebelah sini paling bawah. Ini di sini huruf hamzah, dan huruf ha. Ha itu bukan di dada, tapi ha di sini a, huruf a, ha. Tapi, kalau ha masih di sini berarti salah. Nah itu yang salah. Nah, Anda pernah dulu belajar sama Ustaz Dana dulu di Bali begitu waktu kecil. Ha itu di sini jadi ha gitu. Setelah kelompok belajar ha itu di sini. Ke sini dia udah sama. Oh berarti yang sana sama gitu. Bukan berarti setelah belajar ada ilmu tajwidnya, memang huruf itu semua ada dari tenggorokan ke atas, bukan tenggorokan ke bawah. Tidak ada huruf di dada, tidak ada. Jadi yang paling bawah di sini huruf a, hamzah, a sama ha. Naik di atas, di ini jakun namanya. Di jakun ini huruf ain dan ha. Ha. Pernah satu waktu di rumah ditanya, kenapa huruf ha-nya seperti itu? Dia bilang, bukankah ha? Terus huruf ha yang besar itu di dada? Bukan. Ha yang besar itu di bawah sini. Sedangkan yang di atas sini ha. Ha. Jadi lebih halus tapi tajam. Ha. Lain dengan ha. Ha ringan. Tapi kalau ini ditekan tapi halus. Ha. Dan di sana juga posisi huruf ain. Al-qari'ah. Jadi ain itu bukan di hidung. Di hidung ada 2 huruf, mim dengan nun. Mim dengan nun. Makanya ketika kita mau coba huruf ain itu, ucapkan huruf ain dengan hidung tertutup dan terbuka. Kalau masih sama berarti salah. A. Kalau sama berarti salah. A. Ini apa? A. Itu naik ke atas. A. Jadi dia di sini seperti huruf ha. Jadi kalau masih sama, begini. Sebutkan dengan hidung tertutup sama pada, kalau udah beda berarti benar. Kalau masih sama berarti salah. Dan anak pribadi belajar huruf ha dan a ini seminggu. Ditegur sama Ustaz di Lombok waktu itu. Kamu salah dia bilang gitu. Seminggu belajar. Ya, ada huruf memang kita butuh waktu. Bahkan huruf yang paling sulit di 28 huruf hijaiyah ini huruf do. Do. Begini, ini langit-langit, lidah itu harus naik semua ke atas. Dan itu sulit. Do. Cara itu aja yang paling gampang, lidah kiri kita tempelkan ke atas. Do. Ini enggak usah enggak usah mengembung gitu. Itu do. Nah itu yang termasuk huruf yang sulit. Tapi dipelajari insyaallah bisa. Butuh waktu memang belajar huruf ini. Pokoknya ketika kita bisa huruf, ketika kita bisa huruf, setelah itu kita bisa semua kalimat. Ketika sudah bisa kalimat, sudah bisa semuanya. Belajar dari huruf, poinnya di huruf. Poinnya di huruf. Ada berapa hurufnya? Yang mungkin huruf ha ini termasuk yang lumayan menurut Anda. Ha. Itu juga huruf ain di sana. Yang paling gampang di atas. Di sini go sama kha. Ghain. Kha. Pernah belajar a, i, u, ba? Nah itu dah. Di sana metode yang paling bagus menurut Anda. Pernah Anda dulu talaki sama Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi, pernah datang ke Bali 2 hari. Jadi coba ketemu, nggak bisa diajarin dah ini. Cuma sampai a, i, u, ba aja, enggak diajarin belakangnya sampai bawah 2 hari. Alhamdulillah di sini ketemu metode yang sama. Dan ini buku beliau. Waktu itu Anda dapat gratis. Bukan dikasih minta lah. Beberapa perwakilan dari tiap daerah dikirim waktu itu. Nah, bacaan ini sudah lumayan. Bapak siapa? Sadirul. 1 sampai 4 Bapak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim.
Al-Qari'ah Al-Qari'ah Kama usyu kama Qari'ah Yauma yakunu kal-farasil mabthus. Oke, terima kasih jazakallahu khairan. Di apa namanya? Sebenarnya apa ya Allah? Di qalqalah wa ma adro. Nah, adro. Jadi di dal sukun ini atau dal mati ini jangan ditahan pentalannya, biarin aja dia mental. Adro, jangan adro, biarkan. Adro. Coba dari wa ma adro Bapak. Wama adru kama Qari'ah. Oke. Sama yang kedua Pak, diulang di wa ma yakununna. Dari nun apa namanya, nun domah ketemu di sana lebih ditekan sedikit Bapak. Yauma yakunu Coba yauma yakununna. Yauma yakunu kal-farasil mabthus. Jadi K-nya sama sebelum nun itu ada jeda, yauma yakunu. Yauma yakunu setelah nun ini masuk ke nun an-nas itu. Yauma yakunun nas. Coba Bapak diulang lagi. Yauma yakunu nasukal. Nunnya langsung masuk ke nun setelahnya. Yauma yakununna. Di sana ada tasdid jadi bisa ditahan dulu. Yauma yakunu nasukal farasil mabthus. Coba Bapak didengar dulu. Yauma yakunun nas. Yauma yakunu Yakunu Yauma yakunu nun nas. Nah, coba apa lagi sekali dibaca. Yauma yakunu nasukal farasil mabthus. Di kalfaroronya agak dipanjangkan sedikit, itu matobi. Matobi cuma 2. Kalfaroshil. Biarin aja dia gini. Yauma yakunu nasukal farasil mabthus. Kalfarosil. Farasil. Dipanjangin dikit aja. Yauma yakunu nasukal farasil mabthus. Jadi begitu. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus. Jadi diikutin aja Bapak alurnya. Yauma yakunun nasukal farasil mabthus. Oke Bapak, jazakallah khairan. Siapa? Namanya Bapak? Lukman. Tafadhol 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Di mabel. Baknya, bak apanya? Bak qalqalahnya di apanya? Dihaluskan lagi. Mabel. Coba lagi sekali ayat keempat aja. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Kal farasil mabthus. Kal-farashil Mabel. mabthus. Dibiarin aja. Maksudnya qalqalahnya biarin aja ngalir gitu. Jangan ditahan pantulan terakhirnya itu. Mabel. Coba lagi sekali Bapak. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Mabel. Pantulan terakhirnya jangan ditahan. Mabel. Biarin aja dia. Lagi sekali Bapak. Yauma. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthus. Bukan mabthus. Itu yang salah. Mabthus. Langsung masuk. Mabthus. Gitu.
satu lagi. Bapak yang baju putih siapa namanya? Dedek. Dedek. Siapa? Dedek. Dede. Apa dulu? 1 sampai 4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Huruf syanya ditebelin lagi ya. Farashil. Farashil, bukan farosil. Farashil. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Huruf sya apanya? Syanya. Jadi sa sama sya itu beda saudara, kalau menurut istilahnya lebih gampangnya gitu. Jadi huruf sin, sa, sin itu saudara sama za sama so. Sin, za, so itu satu saudara. Ana lebih gini, lebih enaknya jelasin tajwid itu pakai posisi lidah. Jadi lidah ditaruh di mana? Lebih gampangnya. Ketika orang mungkin dengar huruf so itu begini, so, tapi nggak ngerti. Ketika dikasih tahu titiknya huruf so itu lidah, maaf. Ini pakai perumpamaan aja. Ini bayangkan gigi 2 yang di bawah. Taruh lidah di sana. Sin, za, so. Titiknya cuma di sana aja. Sin, za, so. Dan lidah itu tidak bergerak dari sana. Dari 2 gigi bawah. Coba. Sa, za, so. Jadi yang apanya? So yang bibirnya dimonjokkan, maaf itu salah. So itu bukan. So. Simple. Coba kita beberapa kali, coba nanti streaming YouTube, lihatin imam-imam Masjidil Haram itu. Ketika bilang so santai, bilang so, bukan so gitu, bukan. So, sin, za, so. Makanya ada kejadian, apanya? Ayat ihdinas siratal mustaqim, di sana huruf so. Ada yang baca ihdinas si pakai sin, ihdinas siratal mustaqim. Ada yang pakai za, ihdinas siratal mustaqim. Dan ini masuk nanti apanya? Ke apa namanya? Jadi ada kabilah-kabilah Arab yang tidak bisa bilang huruf sin, tapi di sana huruf so. Mungkin tidak bisa bilang huruf so, di sana huruf za. Sama seperti begini. Di Mesir orang tidak bisa mengucap huruf jim. Jadi orang Mesir bilang masjid, masjid. Bilang jamil, gamil. Jadi jim itu tidak tahu gimana akhirnya. Itu kabilah Arab. Coba sekali lagi Bapak. Ayat keempat. Syanya ditebelin. Sama gini. Mabsus. Satu lagi ini. Huruf sa. Sa ini titiknya kebalikannya dari sin. Di atas, gigi atas yang 2 itu. Tempelin lidah di sana. Sa. Dia saudaranya bertiga. Sa, za, sama wo. Satu titik di atas. Sa, za, wo. Nah, jadi farashil mabsus. Nah, coba Bapak. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Lagi. Huruf syanya kurang tebal. Sya. Posisi lidahnya Bapak naik ke langit-langit. Sya. Ini lidah, punggung lidahnya bengkokkan ke atas. Sya. 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 Ini beda sin sama sya. Sin, sya. Kalau apa? Sin ini diharokatin atas sa. Kalau yang titiknya 3 sya. Lebih tebal, lebih kuat. Nah, farashi. Shi, bukan farasi. Farashi. Nah, dikata mabsus di sana apa namanya? Dibikin halus ya, mabsus. Nah, lagi sekali coba. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus. Nah, nanti dilatih lagi Bapak, oke? Terima kasih, jazakallahu khairan. Bapak yang kacamata, siapa namanya Bapak, maaf? Siapa? F. Bapak 1 sampai 5
sampai 7 Bapak, 3 ayat. Dari watakunul jibal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunul jibalu kal idhil manfus. Wa amma man taqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Di mawazi, di sana huruf za bukan jim, mawaji bukan, mawazin, mawazin. Kelihatan nggak Pak? Ya. Huruf za tidak sama dengan huruf jim. Dan kedengaran sama. Ya, za. Tapi za ini di tempatnya kita bilang huruf z. Ini huruf j. J saja ya. Kalau ini zaman, mawazi za. Ini namanya huruf-huruf mutasyabihat yang mirip tapi sebenarnya tidak sama. Coba kayak tadi sin jauh sekali. Sin dengan sya. Ini tidak mirip. Bahkan penempatan posisi lidahnya pun beda. Ini saudaranya dengan za dengan so. So, za sama sa itu sama. Posisi lidahnya di bawah, gigi dua yang paling depan bawah, tempelin ke sana lidah. Sa, za, so. Kalau ini punggung lidah, tengah lidah itu bengkokkan ke atas. Sya. Ini sya ini sebentar dulu. Ya. Sya ini satu gini apa ya? Saudara nama ya sama satu ya. Kadang-kadang huruf ya itu mirip penyebutannya dengan jim. Ya itu. Ya, benar. Karena saking miripnya ini, ya sama ya hampir sekali mirip. Ya. Ini huruf J. Ya. Ini ya. Mirip sekali. Dan itu satu saudara, satu dua tiga. Sama-sama dibengkokkan sedikit. Ada yang paling bingung ini. Huruf dal tidak sama dengan huruf D. Padahal cuma beda titik. Huruf dal ini saudaranya huruf ta dan huruf to. Posisinya gigi atas dua, di sana huruf ta. Naik dikit da. Naik dikit di gusi awal itu da, atasnya lagi to. Jadi satu tempat itu. Paling bawah ta, da, to. Gampangnya gitu. Banyak orang salah di sini. Huruf da, pada da ini saudaranya sa sama go. Ada satu kawan di rumah di Bandung. Dia setiap bilang alladhi, dia bilang alladina amanu alladhi. Itu huruf da. Benar, coba bilang alladhi itu da. Ini huruf apa? Huruf da. Tapi disuruh bilang tetap da. Karena dari tulisan mirip, cuma beda titik, tapi sebenarnya mereka nggak mirip. Alladhi. Ketika kita paham konsepnya di mana letaknya, sama seperti gini. Bahkan ada huruf yang tidak butuh posisi lidah kayak yang tadi yang 6 di kerongkongan, aha, ain, ha, qain, kha. Tidak butuh posisi lidah. Yang penting kita tahu posisinya. Bahkan saking luar biasanya lidah ini, di mana posisinya itu, Pak nggih. Pernah enggak? Ada satu kalimat yang ketika kalimat ini diucapkan
di akhir hayat orang itu dijamin masuk surga. Tahu enggak kalimatnya? La ilaha illallah. Satu kalimat. Bapak percaya pada kalimat la ilaha illallah, enggak butuh gerakan bibir. Coba. Enggak bergerak bibir itu. La ilaha illallah. Coba bilang subhanallah. Kita butuh gerakan bibir karena di sana ada robak. Astagfirullah, bergerak. Allahu akbar. Tapi ketika la ilaha illallah tidak bergerak. Jadi apanya anak berpikir begini. Dibikin karena posisi nazar atau sakaratul maut itu di mana manusia itu betul-betul posisi paling lemah. Dan Allah kasih kesempatan sebut satu kalimat yang bahkan kalian cuma butuh gerakan lidah kalian. La ilaha illallah. Tapi pertanyaannya siapa mampu pada? Itu yang anak pikirkan apanya? Dari apanya belajar posisi lidah ini. Ada satu kalimat yang tidak butuh gerakan bibir tapi hanya lidah. Di sana apa nih kebiasaan kita? Maksudnya apanya? Kita mengaplikasikan enggak kalimat la ilaha illallah. Dia cuma butuh lidah aja, Bro. Oke, itu selingan aja. Pak, itu lidah sama posisi lidah. Enggak. Kalau gampangnya Pak, gampangnya ini kalau saya ngajarin adik-adik di TPQ, tak bilang suruh gigit. Lo, gigit dulu. Nanti kalau udah bisa, naikkan dikit. Sebenarnya cuma butuh nempel aja, digigit atas bagian paling bawah. Lo, mabthus. Karena apa ya? Tadi Bapak agak tarik ke belakang jadi huruf sya. Mabashush. Coba sekali lagi. Kal farashi dari sana. Kal farashi mabthus. Ketukar. Sinnya masih. Malah yang benar farashi itu stanya di sana. Jadi sya. Begitu. Sama di apa namanya? Bapak tadi yang kacamata apa saya lupa. Mungkin di di ikhfa ya. Ikhfa itu dengung sama samar. Di apanya lebih ditekan lagi seperti apa? Kal'ihnil manfush. Jadi jangan tergesa-gesa di sana. Terus juga di tasydid fa'amma. Lebih ditekan lagi. Fa'amma man saqulat mawazin. Sebenarnya gini Pak, kalau kata Ustaz kami, Ustaz Mudore, Allah Ta'ala, dia bilang gini, seseorang itu dikatakan jenius waktu baca Quran itu ketika dia bisa memainkan suara di dengung, di ikhfa sama di idgham. Kayak fa'amma atau gini, manfus. Bukan yang main di mad arid li sukun kayak di farasil mabthus. Di sana dimainkan karena boleh 6 harokat di sana paling mentok. Jadi dia bisa begitu suaranya. Enggak di sana. Yang dikatakan jenius ketika bisa mainin ikhfa, tasydid sama idgham. Idgham bigunnah tentunya. Ketika dia di sana anak kelihatan imam-imam Masjidil Haram itu memang mainnya di sana, bukan mainnya di belakang. Maksudnya di mad arid li sukun di akhir kalimat tadi. Bisa Bapak baca lagi sekali Bapak? 5 sampai 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa taqulul jibalu kal-ihdil manfus. Wa amma man saqulat lidahnya taruh di bawah Pak. Zaman mawazin mawazin. Lanjut Bapak. Fahuwa fi 'isatir radiyah. Jazakallah khairan. Bapak siapa namanya? Hari. Tafadhol Bapak. Sama kayak Bapak ini. 5 sampai 7. Wa taqulul jibalu kal-ihdil
فأما من ثقلت موازينه وهو fa فهو في فهو في عيشة راضية coba di ayat terakhir Bapak diulangi. Fahuwa. فهو في عيشة راضية Coba dengar Bapak. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Jadi fi-nya ada panjang, jadi Bapak bisa jeda dulu. Fahuwa fi ainnya juga panjang. Fi 'ishatir radiyah. فهو في عيشة راضية Syanya pendek Bapak. Fi 'ishati. Coba. فهو في عيشة راضية Sah. Jadi kali fahuwa fi 'ishatir ra. Dari ta-nya masuk ke ra langsung. Fi 'ishatir ra. فهو في عيشة راضية Sama satu mungkin Bapak koreksi sedikit di apa mat tabi'i yang panjangnya 2. Di apa namanya? Dipanjangin sedikit tapi tidak berlebihan. Fa amma ma 2 1 2. Ma 2. Jadi jangan terlalu apanya tergesa-gesa di mata itu. Masih bisa dipanjang. Malah dengan kita memanjangkan sedikit itu ada jeda untuk kita berpikir huruf selanjutnya. Kadang orang ada ini lagi cerita. Kawan di rumah kawan saya. Ketika dia bingung dengan huruf depannya, bahkan huruf itu sekalipun huruf itu tidak panjang dipanjangkan sama dia. Contohnya begini deh. Fahuwa karena dia bingung nih huruf depannya ini apa gitu. Jadi dipanjangin aja mana ambil dia berpikir gitu. Nah, itulah kelebihannya mad itu ketika kita panjangkan misalnya kita berpikir huruf di depannya ini apa gitu. Bahkan di sana bisa juga manfaatkan tasydid, kita panjangkan sedikit untuk mikir huruf depannya apa. Kalau kita sudah hafal ya sudah baca aja gitu. Tasydid, ikhfa, idgham atau mad wajib itu bisa kita manfaatkan untuk kita pokoknya kita lupa nih depannya ini apa sih hurufnya gitu. Kita bingung nih huruf apa gitu. Jangan sampai bukan di tempatnya kita panjangin gara-gara depannya bingung gitu. Sama apa tadi Bapak? Nggih Bapak, jazakallahu khairan. Bapak siapa namanya? Fauzan. Bapak Fauzan 8 sampai terakhir Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Coba Bapak di apa namanya? Bismillahnya Bapak. Bismillah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf sa-nya enggak usah ditekan. Bismillah. Bismi. Bukan bismi. Bismi. Biarin dia apa yang ngalir aja huruf-huruf itu. Bismi. Bismi. Yang ke-8 apa nah? Ya, ayat ke-8 Bapak. Yang ke-8, ayat ke-8. Wa amma man Jazakallah khairan. Bapak yang paling belakang, siapa namanya? Lalu Bapak 8 sampai 11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Coba lagi Bapak ayat yang ke-8 Bapak. Wa amma man khaffat mawazinuhu. Nah, di izhar nun mati ketemu salah satu dari 6 huruf
Contohnya roha, apanya? Jangan kasih jeda, jangan dipanjang itu. Wa amma man kha. Langsung wa amma man kha. Karena memang tidak ada jeda di izhar itu. Hanya sekedar mematikan huruf sebentar, habis itu dilanjutkan ke huruf saja. Lagi sekali yang ke-8. Wa amma man khaffat wa mawazinuhu Khaffat. wa amma man khaffat wa mawazinuhu Lagi sekali. wa amma man khaffat mawazinuhu Lanjut. fa ummuhu hawiyah. Sebentar Bapak. Huruf fa ini ada di bibir, sama seperti huruf waw dan ba. Tapi bedanya fa dengan waw dan ba. Waw dan ba butuh dua bibir ketemu baru keluar huruf ini. Waw, ba. Tapi fa cukup bibir atas dan gigi bawah. Fa. Ketika huruf fa dikeluarkan dengan bertemunya bibir atas dan bibir bawah, jadinya fa. Jadi fa ini bibir atas dan gigi bawah tuh. Fa. Masukkan ke dia. Fa. Coba fa. Coba sekarang ketemukan bibir atas sama bawah. Pa. Dan itu yang salah. Yang ketemu bibir atas sama bawah cuma waw dan ba. Ba tidak bisa keluar seperti huruf fa. Ba gitu tidak bisa. Fa. Coba Pak yang ke-9. Fa. Mimnya pendek Bapak. Fa ummuhu. Lanjut. Wa ma adraka ma hiya hamiyah. Narun ha. Jadi memang huruf ha ini lumayan ya. Harus belajar. Malah saya dulu di kamar diam sendiri khusus huruf ha. Yang dipelajari ketika sudah masuk enak aja. Sama ada satu poin yang perlu ditekankan ketika kita belajar ngaji itu, jangan belajar nada sebelum paham huruf, sebelum belajar tajwid. Karena yang namanya tartil, warattalnahu tartila, dan kami bacakan Quran itu secara tartil. Tartil itu artinya memberikan setiap huruf hak-haknya. Masalah nada itu belakangan. Jadi kalau Anda menganalogikan nada itu seperti wajah, tidak semuanya Allah bikin ganteng. Sama dengan tidak semuanya Allah bikin suaranya bagus. Jadi ada yang Allah bikin mukanya lumayan, ada yang biasa-biasa saja. Ada yang suaranya lumayan, ada yang biasa-biasa saja. Tapi sebenarnya kalau masalah nada bisa dipelajari. Asal satu, sudah tahu huruf, tahu tajwid, tahu semua hukumnya, baru belajar. Karena waktu ini ada yang disinggung sama Ustaz. Dia disuruh ngaji pakai nada, tapi salah dibilang, Hasan baca tartil jangan pakai nada. Dan waktu dibaca tartil benar bacaannya. Waktu dia coba dengan nada kacau. Kenapa? Karena kita pertama fokus dengan huruf-huruf yang ada di depan kita, kedua fokus kita gimana kita membaguskan nada itu. Ini bukan fokus yang lain. Jadi ketika kita sudah biasa, maksudnya menguasai 28 huruf serta tajwidnya, hafal semua, nada itu ngikutin. Bahkan dengan tartil aja, nada itu ngikutin. Memang ada yang dari lahir sudah bagus, ada yang belum belajar lagi. Nada itu belajar. Dan belajar Al-Quran itu poinnya, poin lagi. Tiap hari dibaca. Ketika kita tinggalkan dari baca Al-Quran, kaku lagi. Sama gini Pak, saya ini 26 tahun, agak telat kuliah. Saya kuliah umur 22. Waktu itu 22 saya di Lombok. Masuk umur 23 saya qadarullah sampai di Cilacap. Saya belajar Al-Quran umur 21. Padahal saya sekolah di MA. Tidak bisa ngaji. Di umur 20 tahun itu udah bingung saya. Saya ini muslim, kenapa saya tidak bisa ngaji? Saya muslim loh, saya bilang. Akhirnya saya cari satu pondok, saya cari ustadznya, saya bilang, Pak, saya mau belajar ngaji, saya tidak bisa ngaji. Ajarin saya ngaji. Dia bilang, kamu setiap seminggu 2 kali datang ke sini. Saya belajar sama anak-anak kecil.
Dan saya paling tua, waktu itu udah jenggotan lagi. Anak-anak kecil masih ketawa-ketawa itu saya jadi, tidak ada masalah. Kalau malu, tidak bakal bisa belajar. Setelah saya belajar 2 tahun, bisa baca waktu itu. Ya termasuk yang sulit waktu itu. Tiap hari saya coba baca, dan tiap hari saya dengar bacaan saya salah. Tapi baca, setorkan seminggu 2 kali itu setorkan bacaan, bukan nyetor hafalan, nyetor bacaan. Waktu itu ingat saya, dari atas ini sampai bawah sini, saya baca sekitar setengah jam. Saking banyak yang salah. Salah sampai dikit sama Ustaz. Kalau antum nyerah, tidak bakal bisa baca Quran. Saya bilang enggak, saya tidak bakal nyerah sampai saya bisa. Sampai akhirnya anak ketemu lagi sama Ustaz yang ngajar itu, didengar ada anak jadi imam di rumah, dia bilang sukses mau belajar. Dan anak belajar dari umur 21 sampai sekarang 5 tahun. Jadi ketika kita 2-3 hari seminggu terasa salah aja, belum orang belajar tahunan. Dan belajar apa ya? Kita punya ilmu Quran itu lain rasanya dengan kita punya ilmu Quran, ilmu keduniaan fisika. 1 jam, maaf tadi saya masuknya telat gitu. Mungkin saya cukupkan. Sebelum ditutup ada pertanyaan mungkin selain ujian. Nanti ujiannya bisa nanti didiskusi sama kawan-kawan. Ada juga kaget kok ada ujian gitu, tak kira masih lama. Ada. Jadi ujian ditanya hukumnya juga. Jadi awalnya kita meneruskan. Jadi Ustaznya baca satu aja. Oh jadi ujiannya lisan gitu, bukan tulis? Bukan. Tulis apa ya? Yang Ustaz Herman. Itu tertulis. Terus sebenarnya Ustaz Haris gimana? Jadi itu hafalan. Hafalan. Ayat. Oh sambung ayat. Gimana mau sambung ayat? Sambung ayat terus nanti Ditanya hukum. Hukumnya apa? Gitu hukumnya apa? Nah, berarti dari Anda sampai mana maunya? Gimana? Kalau yang semester kemarin sih yang sudah dihafal. Yang sudah dihafal, gitu. Jadi hafalannya sudah sampai mana? Al-Kafir yang materi ini biasanya. Berarti Al-Qari'ah. Apa Al-Fil? Al-Fil sampai Anas itu cuma 10 ayat. Oke, pilihannya 2. Sambung ayat apa materi tulis? Gimana Bapak? Sambung ayat atau materi tertulis? Ini betul pertemuan terakhir gitu? Maksudnya kalau memang ada pertemuan selanjutnya, ngobrol dulu sama pihak gini, yang bertanggung jawab ini, nanti bisa ya. Nanti ini pertemuan terakhir, jadi langsung aja. Anda juga cenderung pribadi tidak tahu tahun berapa ujiannya ini. Kalau yang kemarin itu Sambung ayat. Oke. Al-Ma'un sampai Anas. Al-Ma'un Nas berarti 8 surat. Yang pertama Semester pertama. Berarti sekarang dari Quraisy sampai apa ini? Quraisy 6 surat. sampai Al-Qari'ah surat. Al-Qari'ah sampai Quraisy. Ya. Gimana? 6 surat. Enggak apa-apa. Jadi sambung ayat sama hukum tajwid. Hukum tajwid. Ya hukum tajwidnya sudah semua. Maksudnya dari ikhfa, izhar, idgham, yang 5 itu. Madnya, mad wajib, mad tabi'i, mad arid disukun, mad jaiz, mad silah, mutasil. Sudah. Sudah lupa juga. Oke, jadi suratnya dari Quraisy sampai Al-Qari'ah. Terus apa? Jadi materinya itu aja, nanti yang ditanya sambung ayat 6 surat ini. Terus ikhfa, izhar, idgham, bigunah bila gunah,
sama iklab. 5 sama mad panjang. Banyak 3 aja. 3 aja. Mad tabi'i, mad jaiz, sama mad ada di sukun. Oke, tak kasih clue-nya. Mad jaiz itu yang seperti fa'amma, yang pendek cuma 2. Mad jaiz itu seperti ini. Wa ma adraka mal qari'ah. Jadi apa namanya? Alif bertemu dengan hamzah dalam dua kata yang berbeda. Kalau satu kata yang satu kata yang sama artinya mad wajib. Sama mad arid sukun ini mad paling gampang. Pokoknya di ujung ayat dia ada. Pokoknya di ujung ayat mad apa? Mad arid sukun sudah ada khilaf lagi. Jadi 5 ikhfa, izhar, idgham 2, ikhfa sama iqlab. Mad 3, mad jaiz, mad wajib, astagfirullahaladzim. Mad tabi'i, mad jaiz sama mad arid sukun. Sambung ayat. Hukum yang 5 sama mad yang 3. Nggih, gitu aja. Nanti enggak tasdid enggak apa enggak. Gimana? Nanti kita gimana? Anda cenderung apa namanya enggak tahu apa ya harus kenapa apa ya? Ini tiba-tiba semua. Anda ganti baru tadi sih ya. Antum nanti ngajar malam dia bilang. Lu ngajar apa? Tahsin. Siapa yang kemarin ngajar? Ustaznya sudah selesai. Dan sampai di kelas katanya bapak ini bilang ada ujian. Loh kok ujian gitu? Dan ini hari pertama dan terakhir saya. Ada ini yang pengumuman di WA. Gimana? Ada pengumuman di WA. Anda benar-benar WA-nya juga. Nanti tak tanya di akademik aja kalau gitu kan. Apa nanti akademik yang ngumumin ke grup WA-nya? Ya gitu. Nah, sama nanti yang apa namanya yang enggak hadir biar di apanya dikasih tahu. Nanti insya Allah kami infokan di ini apa namanya. Nah, ada Kalau schedule-nya insya Allah 24 sampai 28. 24 sampai 28 besok ini. Ujiannya. Cuma belum tahu. 3 hari lagi. Ya. Ya pokoknya nanti diinfokan di ini. Nanti di grup. Di grup, insya Allah. Ada pertanyaan lagi sebelum diakhiri? Gimana? Ustaz Arif jadi begini, kami para ustadz hikmahnya 1 tahun. Setelah 1 tahun diganti dengan hikmah berikutnya. Dan kebetulan selesai masa jabatannya di US itu. Tapi insya Allah mau jadi orang Cilacap katanya. Kayaknya gitu. Gitu. Jadi dia bilang kayaknya mau jadi orang sini gitu. Nggak balik ke sana gitu. Palembang, Allahu a'lam. Ana baru masuk kemarin tanggal 14. Ini baru seminggu. Mau benar-benar di Bali. Gimana? Di Bali. Anda kuliah di sini? Sebelumnya pulang balik. Iya, kemarin pulang. Dan pulang dipanggil karantina dulu 14 hari. Setelah ada masalah. Semuanya ya, Pak? Semua 6 orang kami. 1 Bali. Yang tadi apa ya? Kawan saya yang baju kuning itu Papua. Tapi dia punya kakek di Banyuwangi, jadi Banyuwangi. 1 di Jakarta, 3 Kalimantan. Tapi bilangnya P, bukan satu. Iya. Satu kan. Dan mereka satu. Iya. Orang Bali memang agak kesulitan bilang huruf T. Dia bisa bilang T. Satu. Kayak gini. Ada kawan saya dari Banyuwangi, dari rekod nanti deh potong. Kawan saya Banyuwangi pernah apa ya? Bikin lelucon kayak gini. Orang Bali itu enggak bisa mati. Kok bisa? Dia bilang gitu. Dia sekolah di Bali, satu-satunya orang Jawa. Orang Bali itu enggak bisa mati, dia bilang. Kok bisa? Orang Bali itu cuma mati, dia bilang gitu. Enggak bisa bilang T. Kecuali kami yang apanya mereka yang tinggal di kota terus terbiasa dengan bahasa Indonesia tidak terkontaminasi dengan bahasa daerahnya. Satu dia bilang gitu. Nah itu dah bahasa kami. Cukup Pak ya? Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol.